ultimately akhirnya juga berhubungan seks dengan cowok. Ketika gue nyoba sampai seksnya juga, ya I'm still enjoying that gitu. Dan itu pun bisa berubah-berubah juga. Bisa aja nanti someday gue lost interest sama cewek sama sekali dan jadi gay, itu bisa aja. Oke, nama aku Nathan, aku 20 tahun asal Jogja, sekarang sibuk kuliah sama kerja part-time barista. Awalnya lebih ke, gue tuh orangnya suka explore, gue suka mencari tahu hal-hal baru, gue suka mencoba karena gue merasa ketika gue tidak tahu dan akhirnya gue menyesal nanti ketika gue nggak tahu, ternyata gue missing out something good. Jadi ya udah gue coba, gue penasaran, gue coba. Dan ketika gue melakukan itu, I'm enjoying doing that. I'm enjoying that. Dan gue merasa, ya udah berarti this is who I am. Akhirnya adalah di momen ketika, momen realization-nya itu ketika gue udah nyoba dengan cowok, dengan cewek juga. Dan sebenarnya itu lebih ke kumpulan-kumpulan momen yang bikin gue akhirnya merasa, oh ini loh, gue tuh kayak gini. Itu baru muncul paling sekitar 2020. Tengah-tengah hampir awal kayak gitu, yang benar-benar momen oh ini loh gue. Tapi bukan ada kayak satu momen tiba-tiba gue bilang gue bi, nggak gitu. Tapi kumpulan-kumpulan momen yang akhirnya menuju ke oh ini loh gue tuh kayak gini. Aku dari awal tuh pacaran sama cewek. Tapi ketika aku pacaran sama cewek itu aku udah tahu soal LGBTQ community, soal semuanya itu udah tahu. Sebenarnya aku udah pengen explore, cuman ya dengan kondisi aku punya pacar. So, ya udah nggak dulu, nggak apa-apa. Gue menempatkan diri waktu itu sebagai supporter of LGBTLI karena gue merasa ya mereka human, mereka berhak untuk hidup, mereka berhak dicintai, mereka berhak mencintai siapapun yang mereka mau. Jadi ya, gue menempatkan diri sebagai pendukung di situ. Terus gue putus, pas gue putus, akhirnya ya setelah momen-momen itu selesai, gue memutuskan oke, ini saatnya gue explore sekarang. Ketika gue bebas, ya dari momen gue bisa explore sekarang. Gue cerita ke temen gue yang emang juga part of the community, yang temen gue yang panseksual. Jadi panseksual itu sebenarnya sebelum jelasin panseksual, gue harus jelasin soal gender dulu. Jadi gender kalau yang kita tahu kan ada cowok dan cewek, itu doang. Tapi sebenarnya kalau dalam community itu ada banyak banget. Ada cowok, cewek, non-binary, gender queer, gender non-conforming. Itu adalah broad spectrum yang luas banget gender itu, dan setiap orang bisa punya pandangan yang beda-beda, intinya gitu. Dan panseksual itu adalah sexuality di mana dia tidak melihat gender, dia akan suka sama orang based solely on their personality, bukan karena gendernya gitu. Itu adalah panseksual. Nah kayak gitu, gua cerita ke dia, terus dia bilang ya udah coba aja explore. Tapi ya dia bilang lu tetap harus hati-hati, use protection kayak gitu-gitulah. Dan pasti dia bantuin gue lah, intinya dia bantuin gue buat explore. Dan setelah gue explore, akhirnya ya gue sadar, oh gini, rasanya kayak gini toh. Dan I'm enjoying that. I'm enjoying being sama cowok, I'm enjoying juga being sama cewek. So gue merasa ya gue nggak mau milih. Sebenarnya, oke, kalau in relationship memang biasanya orang bahasa seks dulu ya. Cuman kalau gue personally itu lebih ke human connection-nya dulu. Gue merasa kalau sama cowok itu enak ngobrolnya, nyambung, saling pengertian. Dan kalau misalnya sama cewek kan kadang cowok terus harus mengertiin ceweknya, cowok harus yang mengimbangi energinya. Sedangkan kalau cowok sama cowok ya kayak teman aja istilahnya, bisa saling mengimbangi energi. Kalau misalnya lagi berdua ya bisa being themselves dan bisa manja-manjaan bareng. Dan ya intinya bareng gitu loh. Kalau cowok sama cewek kan kadang cowoknya yang harus lebih mendominasi, atau kalau enggak ceweknya yang lebih manja kayak gitu. Sedangkan kalau cowok sama cowok kan sama. Dan itu kesan equality itu yang menarik buat gue, yang bikin gue nyaman. Ultimately akhirnya juga berhubungan seks dengan cowok. Tapi awalnya lebih ke itu mengenal dia dulu, dan ternyata oh nyaman loh gue kayak gini sama cowok. Terus ya udah gue nyoba, dan ketika gue nyoba sampai seksnya juga, ya I'm still enjoying that gitu. Balik ke preference personal. Kalau gue sendiri sama cowok sama cewek itu pasti beda. Kepuasannya pasti beda, memuaskannya juga dengan cara yang berbeda. Kalau gue sendiri itu gue first itu intinya
Gue bisa jadi yang dominan, bisa jadi yang submisif. Jadi intinya ketika misalnya gue sama cowok, gue bakal ngikutin energinya dia. Oh kalau misalnya dia orangnya dominan, gue bisa jadi yang submisnya, jadi subnya. Tapi ketika dia yang sub, gue bisa jadi dominannya. Jadi mengimbangi energinya kayak gitu. Tetap bisa cinta juga. Dan kalau gue personally sampai sekarang belum ada satu yang kayak bener-bener gue mau banget sama dia yang ini kayak gitu. Karena ya gue masih open sampai sekarang. Kalau komitmen ya sama sebenarnya seperti hubungan yang hetero gitu. Tetap komitmen ya udah komitmen. Itu bagi ke personal ya. Kalau gue tetap komitmen, setelah gue udah sama orang ini ya tetap bakal sama orang ini, mau dia cowok atau dia cewek ya udah sama dia aja karena gue komitmen sama dia, nggak pikiran buat yang lain-lain gitu. Kalau aku callback buat pengen sama gender lainnya enggak sih, tapi lebih kayak ngerasa oh ya sama dia ya pasti beda. Sebenarnya kayak dalam satu gender pun misalnya gue sama cewek, main sama cewek kan pasti rasanya tetap beda-beda. Nah tetap akan munculnya kayak gitu doang, bukan yang kayak gue pengen dah ini gue bosen deh sama cewek pengen sama cowok, nggak kayak gitu sih. Kalau gue personally ya nggak kayak gitu. Masih ngeliat cowok dan cewek. Kalau yang tidak melihat gender itu tadi yang pen. Kalau omniseksual itu beda lagi. Kalau omniseksual itu dia tetap melihat gendernya, tapi dia suka sama semua gender. Dan biasanya omni itu punya preference. Kalau pen nggak. Biasanya. Tapi ya nggak selalu kayak gitu. Banyak sih sebenarnya dating apps. Tinder, Bumble, kayak gitu tuh ada. Terus kalau aku juga ada community yang gue nemu di TikTok, akhirnya move ke WA, ada WA group. Terus juga dari Twitter, juga stuff kayak gitu sih. Jadi kamu menggunakan benar-benar real akun kamu atau alter akun juga? Kalau di Bumble dan Tinder ya akunku ya, akun cuma satu. Dan disitu emang aku buat preference-nya buat all. Tapi kalau di Twitter, aku emang bikinnya kesannya seperti alter. Karena ya emang tidak menunjukkan muka asliku. Sebenarnya kalau ke Twitter itu aku bikin seperti alter karena merangkap fungsi yang lain juga sih, supaya aku bisa bebas mengekspresikan diri yang bener-bener sebebas-bebasnya gitu, tanpa takut dijudge sama orang, karena ya orang nggak tahu aku siapa di situ kayak gitu. Ya banyak yang gue cari sebenarnya di alter. Contohnya bisa cari partner atau paling nggak bisa cari teman yang bisa ngobrol dengan preference yang sama lah istilahnya kayak gitu. Karena nggak selalu di dunia nyata gue bisa ketemu orang yang ketika gue bisa nyaman ngobrol hal yang ini gitu sama dia kayak gitu. Sebenarnya karena gue bikin alter itu tuh sebenarnya belum lama, sekitar Juni tahun kemarin. Dan itu pun aktifnya juga masih belakangan ini doang sih. Dan kenapa aku masih pakai alter ya karena udah nyaman aja sih kayak gitu. Anonymity gue di situ ya. Ketika gue di situ gue bisa ngomong apapun yang gue mau tanpa takut itu bakal balik ke hidup gue yang sekarang kayak gitu. Karena ya walaupun gue terbuka ini sekarang ya, di dalam alter itu gue bisa jadi yang berbeda lagi, bisa jauh lebih berbahaya lagi kalau itu bisa balik ke dunia gue kayak gitu. Kalau gue personally belum pernah sampai ketemu partner dari alter, tapi gue tahu dari cerita orang-orang, dari teman gue yang main alter, yang udah lebih lama main alter gitu, ada yang dia sampai nyari ketemu partner, bahkan yang akhirnya jadi long term partner yang ketemu di alter kayak gitu. Kalau aku ya personally, ini beda-beda tiap orang. Kalau aku personally, karena aku emang dari sebelumnya itu, dari zaman SMA itu gue udah paham soal LGBT, emang sudah support. Dan maka sebelum gue explore pun gue udah support community itu. Ketika gue found out, oh gue ternyata kayak gini ya, udah let it flow aja. Sebenarnya itu pertanyaan yang sulit buat gue jawab ya, karena dengan hubungan kayak gitu, ketika dengan cewek dan dengan cowok itu kan jelas berbeda ya, jelas berbeda dan kenikmatan dihasilkan pun berbeda. Itu nggak bisa sesuatu yang bisa dibandingkan gitu, oh lebih enak sama cewek atau lebih enak sama cowok gitu. Tapi itu emang dua hal yang berbeda gitu, dua hal yang menghasilkan kepuasan yang berbeda gitu. Ketika sama cewek ya kepuasannya gitu, ketika sama cowok oh ada kepuasan tersendiri yang nggak bisa gue dapet sama cewek kayak gitu. Itu yang buat kamu mungkin apa namanya? Kamu pernah sama cowok berapa kali? Sekali? Total itu 3 sama 3 orang. Cowok? Iya cowok. Cewek? I don't know. Oke. Sebenarnya tergantung dari mana aku ketemu mereka.
ketika aku tahu emang kira-kira circle ini tuh bisa. Tapi emang ketika awal kenalan apa segala macam ya, gue bukan menutupi, tapi belum memberitahu aja. Jadi kayak ya udah kenalan biasa dulu. Tapi ketika makin kenal, ternyata dia ini cukup terbuka soal masalah gini. Baru gue bisa terbuka kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika dalam hubungan kayak gitu ya, misalnya laki-laki dan laki-laki itu ada istilahnya label atau role lah istilahnya. Ada 3. Ada, kalau di cowok itu ada seme, uke, sama andro. Uke itu yang lebih ke ceweknya lah istilahnya, quote unquote ceweknya. Kalau seme itu yang lebih ke cowoknya. Kalau andro itu yang lebih ke netralnya lah istilahnya. Netralnya kayak gitu. Nah ya, makanya biasanya in relationship, ketika ada relationship itu, it's either antara uke sama seme, atau uke sama andro, atau andro sama seme. Kayak gitu. Dan nanti biasanya ketika itu semi akan lebih mendominasi. Kalau misalnya uke sama andro ya andro yang akan jadi lebih mendominasi gitu. Jadi intinya uke-nya ini tuh yang didominasi lah, yang jadi ceweknya kayak gitu. Walaupun tetap cowok ya, tapi kayak jadi yang lebih gampang membahasakannya aja. Istilah kasarannya tuh kayak si uke ini yang jadi ceweknya kayak gitu. Itu kan berlaku di interaksi sehari-harinya. Beda-beda. Ada yang emang begitu di sehari-harinya, ada yang cuma begitu in bed-nya doang, bahkan ada yang di sehari-harinya itu mereka sama-sama andro, tapi ketika in bed jadi berubah gitu bisa. Kalau aku sih bisa dibilang dua-duanya. Gue penasaran apa sih alter itu. Soalnya gue tadi, gue tuh orangnya suka eksplor kan. Apa sih alter itu? Gimana sih culture di alter itu? Gimana sih orang behave ketika mereka jadi anonymous kayak gitu. Dan iya memang juga ada di balik itu, gue juga pengen coba cari partner, orang yang bisa ya buat nemenin gue lah istilahnya kayak gitu. Tapi ya selain itu gue juga penasaran. Ya sebenarnya gimana ya, hampir sama kayak gimana orang manusia pada umumnya melihat hubungan ideal. Kayak kalau gue personally kan preference ya, tiap orang pasti beda-beda. Kalau gue personally ya yang penting dia bisa menerima gue apa adanya, dia bisa menerima masa lalu gue, dia bisa nyayangi gue apa adanya, gue juga akan nyayangi dia apa adanya. Kita sama-sama bisa bikin nyaman, kita sama-sama support each other, dan intinya ya kita satu sama lain jadi decent human yang bareng aja kayak gitu. Kamu nggak punya gendernya? Apapun itu, cowok cewek terserah. Tapi kamu fleksibel dengan role-mu yang bakal berubah? Iya, fleksibel. Jadi ketika aku bisa sama cowok dan dia lebih mendominasi, aku bisa. Ketika dia cowok yang tidak mendominasi, aku bisa. Ketika aku sama cewek yang dia tidak mendominasi, aku bisa. Ketika aku sama cewek yang dia yang mendominasi juga nggak apa-apa. Because it's who I am. Ini aku nggak mau hidup di balik bayang-bayang. Aku nggak mau hidup dalam quote-unquote kebohongan. Iya, tentu aja pasti kayak gue sadar nggak semua orang bisa nerima hal kayak gini. Pasti banyak pandangan, terutama ya di negara kita ya, kayak kita tahu pandangan-pandangan yang ini tuh kayak gini, lu tuh nggak bener, lu tuh apa itu penyakit, itu tuh nggak bener, itu tuh bikin apa dosa apa segala macam kayak gitu. Tapi ya gue balik lagi, itu pandangan mereka, itu terserah mereka mau apa. Gue tidak akan memaksakan pandangan gue ke mereka. Dan gue berharap mereka tidak memaksakan pandangannya ke gue. Gitu aja sih. Mama saya cukup open orangnya. Cukup bisa menerima, cukup santai juga orangnya. Jadi ketika bercerita kayak gitu ya bisa menerima aja. Mungkin aja. Karena ya, balik lagi tadi, seperti yang gue ulang-ulang dari awal, itu lebih ke preference. Ketika aku jadi bisexual, preferenceku masih melihat cowok dan cewek. Tapi ketika nanti aku di tahap yang lebih di atas itu, ketika aku udah tidak melihat gender lagi, ya bisa aja aku jadi omni atau bahkan jadi pan kayak gitu. Dan itu pun bisa berubah-ubah juga. Bisa aja nanti someday gue lost interest sama cewek sama sekali dan jadi gay, itu bisa aja. To be honest, kalau gue personally, I hate bahwa itu adalah normal. Makanya tadi gue
nyebutnya heteroseksual, hubungan heteroseksual, bukan hubungan normal. Karena itu akan memberikan kesan bahwa hubungan yang itu nggak normal. Kayak gitu. Jadi, karena menurutku mencintai seseorang itu ya itu hak mereka. Kayak contoh, misalnya kan orang suka sama orang lain bukan karena si fisiknya, tapi karena personalitinya, karena dia orangnya baik, pengertian, selalu ada buat aku, kayak gitu. Nah mungkin aja orang ini tuh punya semua sifat-sifat yang aku suka, tapi di gender yang sama kayak aku. Nah, aku nggak mau itu jadi penghalang gak bisa sama dia. Jadi menurutku normal itu ya ketika dua orang berhubungan ketika mereka saling mencintai. Karena itu adalah social structure. Social structure itu bisa dengan sangat mudah berubah. Kayak contoh, dulu rock itu diciptakan buat cowok. Di zaman dulu, zaman Raja Prancis, itu mereka pakai rok, pakai heels, pakai makeup itu buat cowok. Tapi entah bagaimana tiba-tiba di society sekarang itu buat cewek. Nah, yaudah gue itu juga sama. Oke, sekarang mungkin yang masih normal tuh kayak gini. Tapi tidak untuk kemungkinan some days itu social structure-nya bisa berubah lagi. Gue percaya Tuhan itu ada. Gue percaya ada higher being di atas kita yang menciptakan kita semua, yang memulai semua ini, dan yang dia ada di luar sana. Aku ngelihatnya enggak sih. Aku ngelihatnya ya ketika cowok dan cowok saling mencintai atau cewek dengan cewek saling mencintai, ketika sampai mereka menikah pun nggak apa-apa. Itu pilihan mereka, itu hak mereka. Kalau mereka bahagia ya kenapa enggak. Ketika aku nanti misalnya Indian aku pacaran sama cowok, terus aku nyaman sama dia lama sampai menikah pun ya udah nggak apa-apa. Aku ngeliatnya seperti itu, bukan ke gendernya lagi. Dan kalau misalnya mau bahas anak nih, banyak sekarang adopsi bisa. Banyak anak yang terlantar yang butuh orang tua. Kenapa gue harus bikin anak lagi? Kalau misalnya gue sama cowok ya nanti ya, kan itu nggak bisa bikin anak. Ya masih banyak anak yang butuh dirawat, butuh orang tua yang bisa kita adopsi. Kalau diperumpamakan dalam hubungan, seks itu kalau dalam rumah itu kayak kamar mandi. Cukup penting, tapi ketika gue mau mulai relationship, ketika gue beli rumah, yang gue lihat itu bukan kamar mandinya. Yang gue lihat ya orangnya dulu. Ketika gue udah nyaman sama orangnya, baru gue melihat kamar mandinya. Baru ngelihat seksnya, kayak gitu. Sebenarnya kalau dari aku personally ya, ini kan personally, dari pengalaman personally, soal LGBT dan fetish itu aku tahu dari dua hal yang berbeda. Bahwa itu ada dua part yang berbeda, bahwa LGBT itu adalah preference, dan kayak fetish soal fantasi itu lebih ke ya bagaimana ketika aku melakukan hubungan misalnya. Emang kedua itu akan bersinggungan, cuman balik lagi itu dasarnya adalah berbeda dulu. Satunya preference, satunya cara melakukan. Kalau aku personally aku nggak punya fetish, istilahnya fetish yang bener-bener fetish gitu sih. Jadi aku nggak bisa bilang ketika dengan cowok dengan cewek kayak gimana ya. Cuman ya kalau berdasarkan pengalamanku, ketika dengan cowok sama cewek, ya aku jalanin biasa aja. Tapi itu kan jadinya preference nanti. Seneng cowok yang kayak gini, seneng cewek yang kayak gini, itu lebih ke preference lagi sih. Gue mau bilang ya intinya ini gue, this is who I am. Orang mau ngomong apa ya itu pendapat mereka. Gue nggak bilang pendapat mereka salah, gue nggak bilang gue yang paling benar, karena ya kita nggak tahu kan. Tapi gue tidak akan memaksakan pandangan gue ke orang, dan gue berharap orang tidak akan memaksakan pandangan ke gue. Ya walaupun gue tahu pasti akan ada orang yang tidak akan bisa menerima gue, tapi gue berusaha buat jadi istilahnya yang lebih dewasa lah. Ya udah biarkan aja mereka kayak gitu, diamkan aja, karena semakin ditanggepin dia akan semakin malah gitu, makin jadi-jadi lah istilahnya. Biarin aja, biarkan dia dengan pandangannya, biarkan gue dengan hidup gue tidak akan mengganggu hidupnya dia, dan harapannya dia nggak ganggu hidup gue gitu.